Pendekatan eksistensialis Gestalt untuk pengawasan klinis. Baik Arifin 1001. Prodi Bimbingan Konseling, Universitas PGRI di Buana Surabaya. Resnik dan Estrup 2000 menyarankan bahwa pengawasan klinis harus dilakukan multidimensi, membantu pengawas untuk membantu terapis memahami kliennya dengan lebih baik pada tingkat konten dan proses. Untuk membantu terapis menjadi lebih sadar akan reaksi dan responsnya sendiri terhadap klien. Untuk memahami dinamika bagaimana terapis dan klien berinteraksi, baik dari perspektif klinis dan teoritis. Beberapa pendekatan yang efektif dan berharga untuk pengawasan klinis telah dibuat. Mempelajari beberapa dokter yang terlibat dalam pengawasan. Dengan Albert Ellis pengawasan emosional rasional, Carl Rogers pengawasan berpusat orang, Rudolf Eckstein pengawasan Adlerian, psikodinamik atau Irving Polster pengawasan Gestalt. Beberapa pendekatan yang efektif dan berharga untuk pengawasan klinis telah dibuat. Mempelajari beberapa dokter yang terlibat dalam pengawasan dengan Albert Ellis pengawasan emosional rasional, Carl Rogers pengawasan berpusat orang, Rudolf Eckstein pengawasan Adlerian, psikodi. Irving Polster pengawasan Gestalt. Teori Gestalt merupakan suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan dengan lingkungan, ongoing relationship. Pendekatan pengawasan secara kualitatif berbeda satu sama lain, dan dalam menanggapi pengawasan, para terapis, pendekatan terhadap klien mereka berbeda secara kualitatif. Min. 1983, Resnik dan Estrup 2000. Singkatnya, untuk secara efektif membantu atasannya mengasah kemampuan mereka dan berkembang sebagai profesional yang membantu. Penyelia harus bekerja dari kerangka kerja yang konsisten dan bermakna yang memandu pendekatannya dalam pengawasan klinis. Model eksistensialis Gestalt menggabungkan para kepala sekolah dari pengawasan Gestalt dan psikoterapi eksistensial menghasilkan model holistik yang mengharuskan pengawas untuk memandang pengawal sebagai lebih dari seorang terapi. Penyelidikan mereka tentang peristiwa pengawasan yang baik. Pembimbing, kemampuan untuk mempertahankan batasan profesional dan terlibat dalam kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan, dan pembimbing melanjutkan pendidikan. Meskipun reaksi, perasaan, dan pemikiran konselor tetap penting di masa kini dan sekarang. Didefinisikan oleh Starak 2001 sebagai proses interpersonal di sini dan sekarang yang membantu konselor memahami batas kontak antara dirinya dan sistem klien. Untuk membantu pengawas menjadi lebih kreatif dan sepenuhnya hidup dalam sesi terapi, pengawas Gestalt berusaha untuk memfasilitasi terapis. Kemampuan untuk merespons dan terlibat dengan klien dengan cara terapi yang otentik. Kemampuan untuk merespons dan terlibat dengan klien dengan cara terapi yang otentik, bermakna, dan terapeutik. Sangat penting untuk memahami bahwa tujuan ini dicapai bukan melalui teknik atau trik tertentu, tetapi melalui uji tuntas terhadap konstruksi dan konsep yang disajikan di sini. Teori Gestalt memahami perubahan sebagai paradoks. Teori perubahan paradoks berpendapat bahwa perubahan baca pengembangan profesional NB seorang konselor dalam pelatihan akan secara otomatis tumbuh dan berkembang selama dia tidak hanya diizinkan menjadi novice tanpa penilaian atau kritik.
tetapi didorong untuk menghargai, memiliki, bahkan mencintai tempat mereka saat ini dalam kontinum perkembangan. Teori lapangan memberikan perspektif yang dapat digunakan penyelidikan untuk mempertahankan batas yang sesuai. Lapangan berkaitan dengan interaksi antara objek perhatian utama, klien, pengawas, masalah penyajian, hubungan interpersonal, dan lain-lain. Umpan balik yang otentik dan bermakna memiliki risiko mendekati psikoterapi untuk pengawas. Pengawas harus memastikan bahwa pengawasan klinis tidak melanggar batas antara pengawasan yang efektif dan psikoterapi. Kesimpulan, Wharton dan McNeil, 1996, menemukan bahwa keduanya, hubungan yang baik antara pengawas, dan perhatian khusus terhadap pengembangan keterampilan minimal diperlukan untuk pengalaman pengawasan positif. Panggung harus diatur, artinya, pengawas dan pengawas harus memiliki perjanjian persetujuan informasi yang jelas dan terarah di mana harapan dan tujuan dari pengawas dan pengawas jelas diartikulasi. Ketiga, harus ada pengalaman pengawasan yang baik yang dirasakan oleh pengawas sebagai empatik, tidak menghakimi, dan validasi, dengan dorongan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen. Sekian dan terima kasih.